Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Benar ini Ibu Nada, Benar. umurnya 25 tahun ya? Ya. Ibu perkenalkan, saya Perawat Pratiwi, saya yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu, yaitu kontrasepsi IUD ya Bu ya. Ya. Nanti tujuannya untuk agar Ibu mengetahui apa sih alat kontrasepsi IUD itu. Ada pertanyaan Bu? Ya. Tidak ya Bu ya. Kalau begitu langsung saja ya Bu ya. Apakah Ibu sebelumnya itu tahu sih Bu, alat kontrasepsi IUD itu apa? Iya, Mbak. Belum ya Mbak ya. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu. Alat kontrasepsi IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim ya Bu ya. Terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut juga dengan spiral ya Bu ya. Terus kontrasepsi IUD itu ada beberapa jenisnya Bu. Yang pertama itu ada Labs Loop, yang kedua itu ada Soft Recoil, terus yang ketiga itu ada Super, yang keempat ada Copper T yang bentuknya T gitu Bu ya. Terus yang selanjutnya itu ada Copper 7, yaitu yang selanjutnya ada Multilot, yang terakhir ada Progesteron IUD gitu. Nah, di Indonesia ini Bu umumnya itu cuma ada 3 macam Bu. Yang pertama itu ada Copper T, yaitu bentuknya itu dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan IUD, lengan dan tembaga IUD-nya Bu ya. Terus yang kedua ini Bu ada Novate yang berbentuknya seperti huruf T. Dia rangkanya dari plastik dan tembaga. Pada ujung lengan IUD-nya itu berbentuk agak lengkung tanpa adanya tembaga. Tembaganya hanya ada di batang IUD-nya aja Bu. Terus yang ketiga itu ada IUD Mirena, yaitu yang berbentuk dari plastik yang dikelilingi oleh silinder plasma hormon, pelepas hormon maksud saya. Terus ada Levonal gestral atau hormon progesteron ya Bu ya. Sehingga IUD tersebut itu dapat dipakai untuk ibu menyusui karena tidak menghambat ASI ya. Terus untuk waktu pemasangannya sendiri itu kapan saja Bu, dalam siklus haid selama yakin kalau ibu itu tidak hamil ya Bu ya. Terus untuk pemasangan setelah persalinan itu boleh atau disarankan dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan ya Bu ya. Terus dapat pula dipasang 4 minggu setelah persalinan, dipastikan juga tidak hamil ya Bu ya. Terus untuk pemasangan setelah keguguran sendiri Bu atau setelah aborsi itu jika mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Keguguran lebih dari 7 hari sendiri itu boleh dipasang, dipastikan juga dia ibunya tidak hamil ya Bu ya. Jika terjadi infeksi boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh. Terus untuk pergantian metodenya itu ada jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggaman sejak hari terakhir ya Bu ya, itu boleh dipasang. Terus untuk waktu kontrolnya sendiri Bu ya, untuk IUD ini sendiri itu setelah dilakukan pemasangan umumnya penggunaan KB spiral itu dianjurkan untuk kontrol minimal 2 minggu dalam 1 bulan ya Bu ya pasca pemasangan. Untuk memastikan KB spiral itu tetap pada tempatnya dan tidak bergeser ya Bu ya. Efek sampingnya sendiri itu ada spotting, perubahan siklus menstruasi, terus amoner, terus dysminor, terus menorhagia, terus flor albus, terus ada juga nanti efek sampingnya pendarahan post seksual ya Bu ya. Terus untuk indikasinya sendiri Bu di pemasangan kontrasepsi IUD ini itu ada gangguan metabolik, gangguan kardiovaskular, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, hematologi, infeksi dan autoimun. Terus untuk kontraindikasinya itu kehamilan, infeksi, penyakit neoplastik, pendarahan vagina di luar siklus haid berat ya Bu ya. Bentuk rahim tidak normal dan penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Maaf Bu kalau tadi penjelasannya agak cepat. Apakah sudah paham Bu? Sudah Mbak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Bu ya. Kalau begitu terima kasih Bu ya atas waktunya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum.